Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama dengan kami di pelajaran Sekolah Sahabat Voice of Seven Conference Jawa Kawasan Timur. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ketiga di triwulan yang keempat, di mana kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat penting karena ini berkaitan dengan misi gereja kita. Khusus pada pelajaran ini, kita akan mempelajari satu pelajaran dengan judul Panggilan Allah untuk Misi. Dan bila mana saudara yang menyaksikan program ini rindu untuk belajar Alkitab atau mungkin bertanya dan mendapatkan pelayanan dari tim kami, saudara boleh menghubungi atau chat di nomor WA kami 085 700 994 007. Sekali lagi di nomor WA 085 700 994 007. Maka apa yang menjadi kerinduan saudara, apakah belajar Alkitab, permintaan doa, kunjungan perlawatan, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain, kami berusaha untuk memberikan pelayanan kepada saudara semuanya. Baik, sebelum kita akan mempelajari pelajaran ini, kita akan mulaikan di dalam doa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Otisinus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami di surga, Allah yang penuh dengan kasih kepada kami, Allah yang adalah sumber keselamatan bagi seluruh manusia. Pada kesempatan ini kami akan mempelajari akan firman Tuhan dari buku pelajaran Sekolah Sahabat. Kami rindu biarlah Roh Kudus Tuhan akan boleh menjadi bagian kami, menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami akan setiap pelajaran yang kami pelajari, dan biarlah itu boleh mempertumbuh iman kami kepada Tuhan, dan juga boleh menolong kami untuk hidup seturut dengan panggilan Tuhan bagi masing-masing kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Oti. Saudara sekalian, sebelum kita akan memulaikan, saya akan perkenalkan dulu narasumber kita pada saat ini. Yang pertama yang sudah mulai dengan doa buka kita adalah hamba Tuhan Pendeta Otisinus, Gembala Jemaat Anjasmoro Surabaya. Shalom, salam sejahtera pemirsa. Kemudian narasumber berikutnya adalah Pendeta Victor Sinuaji. Beliau adalah pimpinan kami di konferensi ini, Departemen Sekolah Sahabat dan Rumah Tangga. Shalom pemirsa. Baik, pelajaran yang ketiga dengan judul Panggilan Allah untuk Misi. Pelajaran ini cukup menarik karena berbicara tentang misi, dan salah satu hal tantangan yang dihadapi dalam misi itu adalah berhubungan dengan kepribadian. Maksudnya apa? Ada statement begini, terkadang Allah dapat mengeluarkan kita dari zona nyaman kita dan menjadikan kita sebagai saksi-saksinya. Nah, keluar dari zona nyaman. Bagaimana untuk menjalankan misi itu? Kita harus keluar dari zona nyaman. Apa yang dimaksudkan di sini? Bagaimana tantangannya? Dan kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Kita akan mempelajarinya bersama dengan hamba Tuhan. Siapa dulu? Pak Pendeta Oti. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi pelajaran pada Sekolah Sahabat ini mengajak kita untuk kita boleh keluar dari zona nyaman kita masing-masing. Berbicara mengenai zona nyaman, tentunya adalah zona di mana kita merasa ya semuanya itu baik-baik saja. Tidak ada hal yang menyusahkan bagi kita, berat bagi kita. Segala sesuatu itu membuat kita nyaman dan terkadang itu bisa menjadikan kita ternina-bobokan. Berbicara tentang zona nyaman ini, kalau kita pelajari dalam buku Pendidikan Sejati, maka
kita akan bisa temukan bahwa kemalasan itu adalah bengkel setan. Kemudian satu ayat lagi dalam Amsal 30 ayat 8 dan 9, juga satu ayat yang sangat menarik bagi kita, di mana dikatakan di sini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, di sini kita perlu berhati-hati terhadap zona nyaman itu, karena ketika kita merasa nyaman, kita nggak memerlukan apa-apa lagi, segala sesuatu tercukupi dalam kehidupan kita, maka kita bisa terhina-bobokkan dengan hal itu. Dan buku pendidikan sejati tadi mengamarkan bahwa kemalasan adalah bengkel setan. Nah, berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini, kita ketahui bahwa Tuhan pada waktu menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 28 mengajarkan bahwa beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tetapi dalam pelajaran kita ini mengetengahkan sebuah kisah yang menarik, di mana orang-orang pada waktu itu sudah terlalu nyaman sehingga mereka dinilai-bobokkan dengan kenyamanan yang ada pada mereka. Ya, kalau kita baca dalam pelajaran dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9, kita bisa melihat sebuah kisah dalam Alkitab mengenai bagaimana orang-orang pada masa itu melakukan perlawanan terhadap perintah Tuhan. Ya, kalau Kejadian 1 ayat 28 mengajarkan bahwa mereka harus memenuhi bumi, tetapi kita bisa melihat di sana bahwa orang-orang yang tinggal di Babel itu, sebagai ganti mereka berserak memenuhi bumi, mereka membangun sebuah bangunan yang tujuannya adalah supaya mereka sama-sama tinggal di sana. Ya, dan kita bisa melihat di sini bahwa ketika mereka membangun menara Babel itu, tujuan dari yang mereka lakukan adalah mereka mencari nama, ya, mencari kemasyhuran nama mereka, kemudian supaya mereka jangan terserak. Tetapi pelajaran kita mengajarkan kepada kita bahwa apapun itu, apapun tujuan mereka, tetapi apa yang mereka lakukan diisi oleh ambisi terhadap diri. Itulah sebabnya Allah mencegah mereka untuk mencapai tujuan yang sudah mereka tetapkan. Dan kita tahu bagaimana kisah dari menara Babel ini, di mana ketika manusia berencana melawan Allah, memenuhi diri dengan ambisi dirinya, membangun sebuah bangunan, tetapi Allah kemudian mengacaukan bahasa mereka, dan yang terjadi adalah mereka berserak seperti yang Tuhan rencanakan untuk umat manusia. Hati-hati terhadap zona nyaman itu. Baik, Pak Pendeta. Ada satu kontradiksi dari kehidupan bermasyarakat dengan panggilan Tuhan. Tadi dikatakan di Kejadian pasal 11, orang-orang maunya kumpul. Mereka pengennya ngumpul saja. Padahal salah satu misi yang paling besar adalah di sini dikatakan di pelajaran hari Selasa, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Nah, ini kan seakan-akan berlawanan dengan apa yang menjadi kodrat manusia yang pengen ngumpul aja, satu golongan aja, satu ini, dan nyaman di sana. Bagaimana ini? Apa yang dimaksudkan di sana? Oke. Kembali bahwa Allah merencanakan bahwa manusia itu supaya berpencar, ya, untuk mengelola apa yang Tuhan ciptakan. Di dalam hal penginjilan, terkadang kita berencana untuk okelah, yang penting ngumpul. Sehingga pepatah Jawa mengatakan mangan orang mangan, si penting ngumpul. Ya, tetapi dalam hal penginjilan tidak bisa hanya berlaku seperti itu. Karena wilayah yang luas ini perlu untuk kita jangkau mereka, perlu untuk kita kabarkan Injil kepada mereka. Dan kalau kita baca di sini mengenai pelajaran hari Senin ini, bagaimana menjadi berkat bagi seluruh dunia,
dalam Kejadian 12 ayat 1-3 menceritakan bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dari tanah kelahirannya menuju ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Itu keluar dari zona nyaman ya? Ya, betul. Abraham tinggal di sebuah kota namanya Ur Kasdim. Dan Ur Kasdim itu bukan satu tempat yang susah. Tapi Ur Kasdim adalah sebuah kota yang mungkin kalau pada waktu itu adalah kota besar. Ya, dan dia tinggal di sana, dan saya percaya bahwa Abraham ini tinggal dalam keluarga yang cukup berada. Ya, tetapi dalam kondisi seperti inilah Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari tempat kelahirannya menuju ke tanah yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Dan kita bisa melihat di sini bahwa Abraham tadinya bernama Abram, yang artinya bapa bangsa, menjadi Abraham yang berarti bapa segala bangsa. Kenapa? Karena Tuhan ingin melalui Abraham, ketika Abraham menuruti panggilan Tuhan, maka Tuhan ingin melalui Abraham inilah dia boleh menjadi berkat bagi segala bangsa. Dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa bukan? Dan ini bisa diimplementasikan pada waktu ketika Tuhan memberikan janji kepada perempuan dan ular itu dalam Jan 3:15 bahwa akan ada keturunan perempuan yang menghancurkan kepala ular itu, dan itu dipenuhi dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Itu adalah lahir dari silsilah Abraham. Melalui keturunan Abraham, melalui Yesus Kristus, maka semua bangsa berhak mendapatkan keselamatan itu. Dan itulah sebabnya bahwa Tuhan memanggil kita. Jangan puas dengan kondisi diri kita sekarang. Tinggalkan itu untuk kita pergi menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Menjadi berkat ya. Betul. Kalau kita lihat bahwa kadang kita di sekolah misalnya, kita merasa nyaman dengan yang penting belajar saja. Kita nggak berpikir tentang menjangkau orang lain. Tetapi Tuhan memanggil kita. Jangan, kalau kita seorang pelajar, jangan hanya kita belajar, tetapi pada saat kita sudah jadi seorang pelajar, pergi dari zona nyaman, kabarkan Injil kepada teman kita, kepada guru kita, tetangga kita. Kalau kita seorang pekerja, jangan hanya kita berkutat dengan pekerjaan, jangan hanya kita berkutat dengan rutinitas sehari-hari, tapi keluar dari itu, kita menjangkau teman kita, bos kita, memperkenalkan kabar baik kepada mereka, sehingga banyak orang pun akan mengenal Tuhan. Baik. Ini menarik karena dikatakan di sini misi Tuhan adalah kita ini menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dan itu dimulai dari Abraham, kemudian lahirlah Yesus, dan Yesus akan terus meneruskan misi itu. Tapi ternyata menanggapi panggilan itu tidak mudah bagi Abraham. Di pelajaran hari Selasa terbukti dicatat bahwa ada kesulitan yang Abraham hadapi, dan itu membawa Abraham kepada salah langkah. Ya, di sini dikatakan tidak seorang pun pernah mengatakan bahwa pekerjaan misi itu mudah, dan dengan berdusta dan menipu, Abraham hanya membuat situasinya lebih buruk. Karena kadang memang mengikuti panggilan ini tidak mulus, pendeta. Sebagaimana pengalaman Abraham. Kira-kira bagaimana ini? Ya. Kalau kita lihat kisah dari Abraham, bahwa ketika dia memenuhi panggilan Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang belum dia ketahui, kalau kita di situ saja mungkin kita bisa lihat bahwa itu sudah susah. Dia belum pernah melewati jalan-jalan di sana, apakah jalannya enak atau penuh dengan masalah. Dan kemudian ketika dia tiba di tanah Kanaan, maka orang-orang di sana pun adalah bukan orang yang biasa,
orang-orang yang juga keras karena mereka adalah penyembah berhala. Kemudian ada banyak masalah juga kalau kita lihat bahwa Abraham juga mengalami kekeringan di tanah Kanaan itu sehingga dia harus mengungsi ke Mesir. Kemudian juga pada saat dia berpegang kepada janji-janji Tuhan untuk kelahiran seorang anak, maka dia kemudian gagal di dalam dia menghadapi ujian ketika istrinya kemudian sarankan untuk mengambil Hagar pada waktu itu sebagai penerus untuk dari Hagarlah munculnya lahirnya seorang keturunan bagi Abraham, sampai kemudian Abimelek, demikian juga terakhir sampai kemudian ujian yang Tuhan berikan adalah pengorbanan Ishaknya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus sadari bahwa ketika Tuhan memberikan panggilan kepada kita, maka jangan pernah berpikir bahwa segala sesuatu itu akan menjadi aman. Ya. Semuanya akan menjadi enak-enak saja. Oh, kalau saya menginjil, maka sekali saya mengabarkan Injil, orang akan langsung terpikat. Orang akan langsung menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tanpa halangan-halangan. Mungkin ada kalanya seperti itu, tetapi tidak semestinya ataupun tidak selamanya itu yang akan terjadi. Jadi ada banyak kesukaran-kesukaran yang kita alami di dalam penginjilan yang kita lakukan. Tetapi ketika Abraham melakukan itu, dia pergi dan dia kemudian mengalami kegagalan itu, sampai akhirnya dia kemudian disadarkan bahwa dia sudah melakukan perbuatan yang kurang benar. Di dalam penginjilan yang kita lakukan, seringkali kita berpikir dengan diri kita. Kita mengandalkan diri kita. Kita merasa bahwa apa yang saya lakukan adalah benar. Tetapi kita lupa bahwa untuk penginjilan itu bukan atas kehendak saya, bukan atas keinginan saya, tetapi Tuhanlah yang memanggil kita. Dan ketika kita dihadapi pada masalah-masalah itu, yang harus kita lakukan adalah kita percaya kepada janji Tuhan, kita andalkan Tuhan, supaya kita akan boleh diberikan kelancaran dalam penginjilan yang kita lakukan. Tetapi poin yang berikutnya dari pelajaran hari Selasa ini adalah bahwa sebagaimana Abraham, walaupun dia berulang kali melakukan kelemahan-kelemahan, tetapi kapanpun dia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dia dan Tuhan menjadikan dia alat di tangannya. Demikian juga saudara saya. Kita adalah manusia yang lemah. Tanpa Tuhan kita adalah manusia yang lemah. Kalaupun kita dalam kelemahan kita, cepat cari Tuhan. Ya, amin. Supaya kita boleh mendapatkan kekuatan dan diberikan kekuatan dalam melakukan penginjilan yang Tuhan perintahkan jadi bagian kita. Baik, terima kasih Pendeta Oti. Itu adalah awal dari mana di mana Tuhan memberikan misinya. Bagaimana Tuhan memanggil akan umat-umatnya. Dan perjalanan pekerjaan misi ini terus berlanjut. Dan kemudian kita masuk kepada masa di dalam perjanjian baru. Di mana perjanjian baru ini dimulai dari kisah gereja mula-mula, Petrus dan Paulus yang memulainya. Yang menarik adalah Petrus awalnya tidak mau akan kabar Injil ini diberikan kepada bangsa lain. Ya. Ia mau hanya orang Yahudi, tetapi Paulus tidak, dia memperjuangkan untuk bangsa lain. Nah, ini yang menarik Pak Pendeta Sinuaji. Kita akan bagaimana perkembangan gereja mula-mula yang didahului oleh dua tokoh yang besar ini, dan dikatakan di sana Petrus harus keluar dari zona nyamannya. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari di sana? Oke, terima kasih Pendeta Daniel, pemirsa yang kami kasihi. Sebelum saya menjelaskan ini, kita sedikit ke belakang bahwa pelajaran pertama dan kedua, pelajaran kita mengatakan bahwa misi Allah bagi kita. Dia mencari yang hilang dan kita semuanya inilah orang yang hilang, sudah ditemukan oleh Tuhan, sudah kita menerima Tuhan, dan setelah kita menerima Tuhan, tidak hanya itu, Dia juga memanggil kita untuk bekerja bersama dengan Dia untuk menyampaikan misi itu, mencari yang hilang. Nah, Pendeta Oti tadi sudah jelaskan dalam bagaimana
rencana Tuhan bagi umat Tuhan di Perjanjian Lama, bagi bangsa-bangsa sebelum air bah, bahwa mereka akan membawakan pekabaran itu. Setelah air bah terjadi, mereka malah membangun menara. Padahal sudah Tuhan katakan tidak akan dihancurkan dunia dengan air bah lagi. Kekurangan iman, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tiba kepada Abraham bagaimana? Abraham juga pada waktu dia ke Mesir, dikatakan tadi, dia berdusta. Dia mengatakan istrinya sebagai adiknya karena dia ketakutan, kekurangan iman juga. Tapi walaupun dalam hal ini kita melihat bagaimana iman Abraham bisa menjadi contoh bagi umatnya. Tiba kepada gereja mula-mula atau zaman perjanjian baru. Karena tadi dikatakan bagaimana pekerjaan Tuhan pada saat itu. Pelajaran kita mengatakan bahwa gereja mula-mula sebenarnya mereka juga sama dengan umat Tuhan sebelumnya, rindu dan senang dengan zona nyaman. Dan sama dengan kita hari ini, rindu dengan keadaan zona nyaman itu. Zona nyaman itu bagaimana? Ya, yang penting saya sudah hidup ke gereja, hidup enak dengan keluarga saya, nggak jauh-jauh satu dengan lain, itu zona nyaman. Tetapi ada satu peristiwa dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1-4, karena ada penderitaan, Stefanus dibunuh, kan begitu, dan seterusnya. Sehingga mereka karena penderitaan itu, umat-umat Tuhan pada zaman itu tersebar ke seluruh negeri, artinya negeri di sekitar pada waktu itu ya. Dan akhirnya karena mereka tersebar itu, Tuhan memakai mereka untuk memberitakan Injil. Ada istilah diaspora ya, diaspora, penyebaran. Bagaimana orang-orang yang ada, orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu, mereka tidak hanya di tempat mereka sendiri saja, tetapi perlu kita tahu bahwa salah satu penghalang seperti yang tadi katakan bahwa ajaran atau pemahaman Judaisme ini adalah mereka hanya merasa menganggap yang selamat itu hanya orang Yahudi, dan mereka tidak pernah mau berpikir apalagi berusaha untuk menyampaikan misi itu kepada mereka di luar apa? Di luar orang Yahudi. Pelajaran kita mengatakan bahwa murid-murid Yesus, ini dikatakan ya, murid-murid Yesus pun pada waktu gereja mula-mula itu tidak memiliki tujuan untuk melihat orang di luar Yahudi. Ya, ini ya. Jadi bagaimana bisa memiliki roh untuk pelayanan, karena mereka sendiri tidak memiliki tujuan untuk orang di luar daripada komunitas mereka. Dan mereka hanya percaya ya kedatangan Tuhan itu hanya untuk orang Yahudi. Ngapain kita capek-capek kemana? Ke bangsa yang lain. Makanya ada dikenal di sini ada dua rasul ya. Petrus dikenal sebagai rasul bagi orang-orang yang disunat, yaitu orang Yahudi. Sedangkan Paulus seorang rasul untuk orang-orang kafir, yaitu di luar Yahudi. Dan rencana Tuhan bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi baik juga untuk siapa? Untuk orang non-Yahudi. Makanya menggerakkan Petrus untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya, yang penting kami ini saja keturunan Yahudi ini selamat. Ngapain juga kita ngurus-ngurus orang lain? Surga hanya untuk orang Yahudi. Oh, bukan begitu. Surga untuk semua manusia. Petrus harus keluar dari zona nyamannya untuk menyampaikan misi itu kepada mereka yang di luar Yahudi. Kan begitu ya? Ya. Dengan kata lain, kita juga harus mempunyai pemikiran yang sama ya Pak Pendeta ya. Artinya jangan kemudian Injil ini hanya kita terima tanpa kita bagikan kepada orang lain. Baik. Selanjutnya di pelajaran berikutnya, dari mana? Ini atau mulai dari mana ini? Mulai dengan siapa, di mana, dan seterusnya. Karena tidak mudah. Di pelajaran ini kadang dituliskan begini, terkadang orang-orang hanya tertarik untuk pergi ke negara yang jauh dengan kebudayaan yang baru untuk menjadi saksinya. Sampai-sampai lupa, keluarganya sendiri lupa, tetangganya lupa. Kira-kira bagaimana ini Pak Pendeta? Ya, saya bukan asli di Jawa ini, tapi pernah saya mendengar istilah, mungkin kita tahu ya, sekasur, sedapur, sesumur, bahkan ditambah selembur katanya ya. Sekasur berarti orang terdekat dengan kita. Kalau saya suami, istri saya belum seiman, itu tugas saya untuk mengabari pasangan saya agar seiman, kan begitu ya. Kalau saya serumah, bisa anak saya atau orang tua saya belum seiman, tugas saya untuk mengabari kepada orang serumah saya. Atau mungkin tetangga saya belum mendapatkan kekabaran ini.
Atau juga mungkin apa? Teman sekerja saya selembur tadi ya. Jadi dari mana mulai? Perintah Tuhan juga kepada murid-muridnya bahwa mereka mulai mengabarkan Injil dari mana? Dari Yerusalem. Setelah Yerusalem, Judea sampai Samaria dan seterusnya. Jadi terdekat dulu. Karena pasti mengabari yang terdekat itu lebih mudah daripada jauh. Jauh membutuhkan waktu, tenaga, biaya. Terdekat, orang serumah dengan kita kan setiap saat ketemu. Lebih mudah. Kemudian, ya mungkin yang kita kalau serumah sudah menerima Yesus semuanya, bisa ke tetangga kita. Kita ketemu, pulang dari kerja, pulang dari ladang, kan begitu kan? Kita bisa menyampaikan kesaksian kepada mereka. Atau di tempat di mana kita apa? Di tempat di mana kita bekerja. Karena Tuhan mengatakan bukan hanya kita yang membutuhkan keselamatan itu. Mereka juga apa? Mereka juga perlu. Dari mana mereka tahu? Itulah tugas kita. Di mana kita yang Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah cari itu, Tuhan sudah menemukan kita. Dan sekarang kita sudah menjadi umatnya. Dan dia memanggil kita juga untuk menyampaikan keselamatan yang kita sudah terima itu kepada yang belum menerimanya. Karena mereka juga membutuhkannya. Yang masalah kadang-kadang pendeta, kita nggak merasa orang lain membutuhkan. Udahlah bukan urusan saya itu. Yang penting saya sudah terima. Kalau menurut saya, kalau kita merasa puas dengan keselamatan sendiri, kayaknya kita pun nggak akan selamat itu kan begitu ya. Kita harus juga merasa terbebani untuk apa? Keselamatan orang lain. Tidak hanya puas untuk keselamatan kita. Jadi dari mana mulai? Terdekat dulu. Dari rumah kita, dari Yerusalem. Tidak langsung harus jauh-jauh, karena ada kadang-kadang zaman sekarang kan bangga, kami bikin KKR di negara sana, di daerah sana, padahal dekat-dekat nggak dikabari. Kita kabari dulu yang terdekat. Ya kalau nanti sudah kesempatan yang lain, lebih jauh, ya silahkan sampai kemanapun, kalau gitu ya. Oke pendeta. Artinya ada tantangan yang sangat besar kepada kita masing-masing untuk bagaimana memulai di sekitar kita. Itu tantangan. Tidak heran bahwa ada juga rupanya kita ini sudah menjadi anggota gereja lama, tapi anggota keluarga kita juga ada yang terhilang. Ini adalah tantangan yang perlu kita pecahkan. Baik, sepertinya kita sudah sedikit memasuki bagian akhir dari cerita atau sekolah sahabat kita, panggilan Allah untuk misi. Pak Pendeta Oti, kira-kira apa yang menjadi closing statement Pak Pendeta? Bagaimana kita harus menyikapi panggilan Allah untuk misi ini? Baik, terima kasih. Amanat agung yang Tuhan Yesus berikan sebelum dia naik ke surga adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan Tuhan akan menyertai senantiasa. Ini adalah sebuah panggilan kepada semua umat Tuhan. Dari mulai awal sejarah dunia sampai dengan akhir dunia, termasuk kita di dalamnya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi juru kabar Allah kepada banyak orang. Terkadang karena kemalasan, karena zona nyaman kita, itu membuat kita tidak mau pergi mengabarkan itu pada orang lain. Tetapi panggilan Tuhan kepada kita melalui pelajaran sekolah sahabat ini adalah, mari kita pergi memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kenapa? Karena Tuhan pasti menyertai kita. Jangan pernah takut, rintangan pasti ada, tapi penyertaan Tuhan yang menjadi bagian kita akan memampukan kita melewati semuanya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta Sinuaji, silakan. Oke, makasih Pendeta. Gereja kita, tema gereja kita 2021 sampai 2025 adalah I will go. Artinya aku akan pergi. Dan untuk tahun ini tema kita adalah menjadi saksinya. Ini sangat pas dengan pelajaran sekolah sahabat ini ya, di mana kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, menyampaikan misi itu di mana kita berada tentunya. Dan itulah panggilan kepada semua murid-murid daripada Tuhan. Hari ini
Kita tidak bicara murid Yesus yang 12 zaman dulu, tapi sekarang kitalah murid-muridnya, kita dipanggil untuk mencari atau menyampaikan akan pengkabaran itu. Saya ingin membacakan ya satu kutipan bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Perintah Injil adalah piagam misionaris yang besar dari kerajaan Kristus. Murid-murid itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa, memberikan kepada semua orang undangan kemurahan. Mereka tidak seharusnya menunggu orang-orang untuk datang kepada mereka. Mereka harus pergi kepada orang-orang dengan pekabaran mereka. Mari kita mau keluar dari zona nyaman kita untuk mau menderita seperti Kristus, karena Kristus sudah menderita bagi kita. Itu Terima kasih. Tuhan Luar memberkati. biasa. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, sahabat Voice of Seven, sungguh satu pelajaran yang sangat menarik. Kita dipanggil sebagaimana Allah memanggil Abraham, sebagaimana Allah memanggil Petrus dan Paulus, dan bahkan sepanjang sejarah ada umat-umat yang dipanggil secara khusus. Hari ini kita juga dipanggil secara khusus. Maka mari kita melihat sejauh mana kita menyadari kalau saya dipanggil. Saya ditempatkan di satu tempat, apa fungsi saya, apa tugas saya, apa peran saya untuk keselamatan, baik keselamatan saya, baik keselamatan keluarga saya, tetangga saya, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui pelajaran ini, kita diingatkan, seringkali kita mengalami banyak tantangan, tetapi bersama dengan Tuhan, tadi Pendeta Oti katakan, Tuhan akan memberikan janjinya, dan janji Tuhan itu pasti. Pendeta Sinuaji tadi menekankan, sebagai seorang pengikut Tuhan, ya, sebagai seorang pengikut Kristus, kita adalah misionaris-misionaris dimanapun kita berada. Kita akan tutup pelajaran Sekolah Sabat ini di dalam doa, dan kami minta Pak Pendeta Sinuaji untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberkati diskusi kami pada kesempatan ini, untuk kami bisa memahami rencana dan kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan memanggil kami semuanya anak-anak Tuhan, menjadi saksi dimanapun kami berada. Tuhan sudah menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa, dan Tuhan juga memanggil kami menjadi bagian dalam menyampaikan misi keselamatan, mencari yang hilang, dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkatilah semua pemirsa yang telah mendengarkan, terlibat dalam diskusi ini, dan memberkati juga Pendeta Oti, Pendeta Daniel, dan hamba, untuk dapat Tuhan pakai dalam melaksanakan misi yang Tuhan telah percayakan. Dalam segala kelemahan dan dosa kami, Tuhan ampuni kami, dan berkati kami dalam segenap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, ampuni kami dari segala pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara, sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingatkan, bila mana ada permintaan doa, permohonan untuk belajar Alkitab, dikunjungi, dilawat, dan seterusnya, sekali lagi, saudara boleh menghubungi di nomor chat kami 085 700 994 007 085 700 994 007. Jangan lupa bagikan link ini kepada teman, sahabat, saudara, dan biarlah berkat yang sama boleh diterima oleh banyak orang. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita.